Halo Pisces, selamat datang atau selamat datang kembali. Ini adalah reading tanpa batas waktu. Jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini ya. Oke, kita mulai dulu dari tema besar kamu. Yang pertama ada thinking woman ini. Jadi kayak ini nggak masalah ya laki-laki atau perempuan. Jadi kayak temanya berpikir tentang sesuatu hal. Sesuatu halnya itu apa? Aku mendapatkan vibe tentang gini. Sesuatu yang berhubungan dengan finansial, keuangan, stabilitas. Sesuatu yang kamu passionate about gitu. Jadi kayak antara kamu sebagai sosok orang yang lebih berpengalaman dalam hal, misalnya gini, dalam hal bisnis, keuangan, kamu kayak punya pengalaman pengetahuan lebih, atau kamu kayak jadi orang yang udah berkecimpung dalam bidang yang kamu passion gitu. Terus kamu memberi saran gitu, memberi bantuan informasi kepada orang yang bertanya tentang pendapat kamu, atau ketika kamu lagi butuh, apa ya, perspektif lain tentang keuangan, finansial, pekerjaan, atau misalnya kamu lagi mempertanyakan nih tentang karir kamu, apakah kamu happy di situ ataukah kamu kayak mulai berpikir untuk melakukan sesuatu hal yang lainnya atau pelan-pelan kayak pelan-pelan kayak kamu gimana nih caranya gue bertransisi untuk melakukan sesuatu hal yang gue seneng melakukannya di situ. Oke, lalu yang kedua temanya ada anxiety, jadi kayak masalah kecemasan. Entah ini kamu atau orang yang terhubung sama kamu, mungkin ini ada hubungannya dengan keluarga gitu ya, mungkin ini juga topik yang terpisah, atau bisa jadi itu tadi yang di awal tentang keuangan, pekerjaan, stabilitas yang membuat kamu berpikir dan bertanya gitu ke depannya, ini sesuatu yang masih mau gue lakukan untuk jangka panjang atau enggak gitu. Nah, sebagian tapi aku mendapatkannya ini adalah tema seperti karma baiknya kamu gitu, kayak kamu menuai sesuatu, atau semesta mengembalikan keseimbangan di hidup kamu, tapi karena gini, aku mungkin pernah bilang ya, ketika kita memasukin suatu hal yang baru dan kita seneng di situ, tapi karena itu sesuatu yang baru, kadang itu juga bisa bikin kita nervous gitu loh, ya. Nah, ini juga vibe-nya seperti itu, tapi memang ada tema tentang karma, tema tentang sesuatu unknown, rasa takut, karma dalam artian belajar dari konsekuensi itu. Aku nggak tahu ini siapa ya, entah itu kamu, entah ini orang yang terhubung sama kamu, mereka melakukan sesuatu kepada kamu, terus mereka baru mengerti konsekuensinya, mengerti rasanya gitu. Dan aku mendapatkan vibe seperti itu, jadi kayak bikin mikir, bikin gelisah. Di sini tema anxiety-nya aku melihat seperti itu. Lalu dengan happy family ini harusnya ini jadi sesuatu yang apa ya, temanya itu happy gitu, keluarga bahagia, wish fulfillment, temanya tuh kayak Ten of Cups, kamu punya semua. Tapi di satu sisi kayak, mmm, di pre-shuffle kamu, konfirmasinya sesuatu yang bikin kamu berpikir, ada sesuatu keadaan yang berhubungan dengan, keluarga gitu atau orang-orang terdekat kamu yang berputar-putar di tempat yang sama gitu ya. Jadi mungkin ini ada sesuatu hal hubungannya dengan stabilitas, sesuatu hal yang tadi kamu pikirkan, mungkin pertimbangan kamu untuk melakukan hal-hal yang bikin kamu happy itu adalah keluarga gitu. Antara, kamu apa ya, bertahan di zona nyaman karena itu stabil, karena itu familiar, atau karena pendapat orang-orang tertentu, atau itu tadi, kamu mendengar pendapat mereka, atau ini bisa juga gini, tema, dalam hubungan romantis, dalam masalah rumah tangga yang situasinya seperti berputar-putar di tempat yang sama gitu. Jadi kayak bener-bener nih kamu perlu mikir, kamu perlu benar-benar mengajak berbicara, entah itu pasangan kamu, entah orang-orang yang terhubung di dalamnya, gimana nih ke depannya, seperti apa, apakah ada solusinya, baiknya digimanain supaya keadaannya gini-gini terus nih, oke. Nah, itu tema besar kamu, lalu kita mari bahas ke tarotnya. Di sini ada Seven of Wands sama Side, yang tadi aku bilang di awal ada sesuatu tema tentang menuai hasil kerja keras kamu dan menuai artian karma baik, mengembalikan keseimbangan di hidup kamu, ya. Dan Seven of Wands itu kan energi berjuang gitu, berusaha memprotek sesuatu. Side itu bisa jadi juga artiannya menuai ya, kayak orang panen padi gitu kan, dipotong alatnya seperti ini. Tapi di satu sisi karena kamu memprotek sesuatu nih, entah itu kedamaian kamu, entah itu kebahagiaan kamu, mimpi kamu. Jadi ada hal-hal yang perlu kamu kurangin. Dalam artian misal kalau kamu ingin mencapai sesuatu, mungkin kamu kurangin main, kamu kurangin nongkrong, kamu kurangin belanja gitu misalnya untuk invest di diri kamu, invest untuk sesuatu yang penting buat kamu. Nah, Seven of Wands di tema besar kamu, ini untuk kamu mindful gitu. Kemana energi kamu itu kamu berikan. Entah itu sesuatu yang produktif, entah itu untuk menjaga sesuatu yang penting buat kamu, ya. Nah, yang berikutnya di posisi blessing kamu, lanjutan tadi apa yang udah aku bilang di awal gitu. Six of Wands ada di posisi blessing. Ini kayak di puncak kesuksesan, di apresiasi orang, orang-orang respect sama kamu. Kamu kayak di pusat perhatian, orang-orang memperhatikan kamu, entah itu untuk kualitas di dalam diri kamu, skill yang kamu punya, kamu orang yang karismatik, kayak ada sesuatu yang magnetik tentang diri kamu. Dan lili itu menggambarkan sesuatu yang gini, sesuatu yang butuh proses gitu. Jadi kamu memang sudah melewati hal-hal tertentu untuk mencapai
di satu titik ini tentang yang berhubungan dengan kesuksesan, pencapaian, atau viral gitu. Kamu misal berkecimpung dalam bidang media, dilihat orang, ini juga bisa berbicara seperti itu. Ada suatu aspek yang positif tentang bidang yang kamu kerjakan. Entah kamu bekerja di bidang media ataupun enggak gitu ya. Terus ada sesuatu juga yang berhubungan gini, kamu sebagai role model, kamu memberi contoh dalam artian pendapat, dalam artian sesuatu yang berhubungan dengan spiritualitas, ibaratnya kamu orang baik gitu, kamu menjadi contoh, menjadi terang untuk orang-orang di sekitar kamu. Aku juga mendapat tema seperti itu. Lalu yang berikutnya jadi tantangan adalah Ten of Pentacles sama Clover gini. Jadi Clover itu kan menggambarkan keberuntungan, tapi karena posisinya ada di tantangan, bisa jadi yang tadi aku bilang di awal, keberuntungan ketika hal menyenangkan datang, tapi karena kamu nggak familiar, itu bisa bikin kamu anxious gitu, jadi cemas. Lalu bisa juga berbicara sesuatu hal tidak terduga. Ten of Pentacles itu berbicara kan stabilitas, berhubungan dengan abundant, berhubungan dengan keluarga. Tadi yang aku bisa bilang di awal gitu, ada sesuatu hal tentang pendapat mungkin orang terdekat kamu, keluarga kamu, sesuatu yang stabil, familiar, sesuatu yang terprediksi itu jadi sesuatu penghalang yang mungkin membatasi kamu untuk kamu berekspansi, untuk kamu lebih banyak melakukan banyak hal, atau kamu perlahan-lahan transisi nih memasukin zona yang kamu passion di situ, ya. Ini sesuatu hal yang kamu perlu kamu kontemplasikan gitu. Kamu pikirin kalau ini berhubungan dengan hidup gue, kebahagiaan gue, sesuatu yang mimpi gue jangka panjang. Kalau nanti suatu saat ini nggak tercapai atau gue nggak happy, gue akan menyesal atau enggak. Aku akan selalu bilang gitu ketika ketika mempertimbangkan sesuatu yang mungkin signifikan gitu untuk kebahagiaan kamu gitu. Mungkin ini bukan buat semuanya, tapi ada yang perlu mendengar ini. Lalu di waktu yang akan datang ini adalah ada three of wands nih, kayak pesannya tuh berulang gitu tentang momentum yang kamu bangun, tentang kerja keras kamu, tentang gini, mountain itu gambar gunung itu perjalanan panjang kamu untuk sampai di titik tertentu gitu, lika-liku kehidupan, tantangan yang kamu hadapin, kerja keras, evolusi yang udah kamu lewatin. Tapi ini juga gambar gunung itu bisa berbicara ada hal-hal yang perlu kamu evaluasi gitu. Ketika gambar gunung ini muncul, kamu sampai di titik kayak membuat keputusan, hal ini perlu berubah nggak? Hal ini perlu dibicarakan nggak? Atau ada kayak mengevaluasi gitu, ke depannya mau seperti apa? Dan kalau berbicara progres gitu, ini momentumnya bagus banget gitu. Apa yang sudah kamu bangun selama ini, kamu kerjakan selama ini tuh kayak kecepatan langsung whoosh gitu. Ya, lalu di advice kamu adalah Four of Cups sama Snake. Ini aku akan ngasih advice udah pakai quote aja kalau nggak salah, ini adalah quote-nya Einstein gitu. Nah, dia bilang kalau kegilaan itu adalah melakukan hal yang sama dan kamu mengharapkan hasil yang berbeda. Jadi kalau kamu mau hasil yang berbeda, mungkin kamu perlu melakukan hal yang berbeda gitu. Melihat dari perspektif berbeda. Terutama tadi yang berhubungan dengan zona nyaman, berhubungan dengan stabilitas, berhubungan dengan pendapat orang-orang tertentu yang mungkin signifikan di hidup kamu. Tapi balik lagi, aku selalu tekankan ini adalah hidup kamu gitu. Kedepannya mungkin kamu menyesal atau enggak, semua keputusannya ada di kamu, oke? Lalu yang jadi outcome-nya adalah hasil akhir ketika kamu mau mendengarkan advice ini, kamu akan semakin semakin bersinar lagi sih. Karena Four of Wands itu kan energi perayaan, selebrasi, stabilitas gitu. Definisi stabil itu kayak ada yang berubah pada definisi stabil kamu. Terus juga kamu akan memasukin chapter baru. Ini komunikasi akan signifikan, mungkin orang akan membicarakan kamu dalam artian positif ya, kayak tadi aku bilang di awal, ada sesuatu yang berkualitas pada diri kamu, kamu jadi orang yang dilihat dalam artian mungkin ditanyakan pendapat, sosok orang baik, sosok role model, sosok terang, sosok spiritual, dan itu sesuatu yang akan kamu lihat ketika kamu keluar dari zona nyaman kamu gitu, atau mendefinisikan kembali arti stabilitas dan rasa aman. Lalu ini juga bisa berbicara kayak kabar baik yang berhubungan dengan chapter baru kehidupan kamu, kayak hello goodbye, karena aku selalu bilang Four of Wands itu energi happy, perayaan, stabilitas. Tapi itu juga bisa berbicara kayak kamu melangkah dalam satu chapter di mana kamu say hello sama chapter baru hidup kamu dan goodbye sama chapter lama, apapun itu. Dan yang jelas itu vibe-nya happy banget sih, dan orang kayak akan menyampaikan kabar baik ke kamu, atau bisa jadi membicarakan kamu dalam artian yang baik gitu ya. Oke, aku rasa segitu aja dulu readingnya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.